Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Aprilianti dengan NIM 196500007 dari Praktikum Sistem Terdistribusi dan Keamanan kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 8 yaitu autentikasi REST server menggunakan Laravel Sanctum. Jadi langsung saja pertama yang harus dilakukan adalah menginstal terlebih dahulu Sanctumnya. Nanti jika sudah terinstall pada bagian config, itu secara otomatis akan menambahkan file sanctum.php di sini. Selanjutnya adalah ke bagian kernel.php. Nah, di kernel.php ini kita menambahkan API dari Laravel Sanctumnya seperti ini. Selanjutnya adalah ke bagian user.php di sini. Nah, di user.php di sini kita menambahkan Laravel Sanctum yaitu hash API tokens-nya di sini juga. Selanjutnya pada bagian film.php ada di app terus http resource di film.php di sini. Extend ke JSON resource memiliki function to array yang mengembalikan ke judul, rilis, genre, dan sutradara. Itu sama seperti dari si tabel di film ini. Ada judul, ada rilis, ada genre, ada sutradara di PHP adminnya. Seperti itu. Selanjutnya kita ke API-nya. Pertama ke out controller. Ini ada di app, terus di HTTP, controllers, bagian API. Out controller ini untuk fungsi-fungsi yang digunakan untuk usernya nanti di sini. Extend ke base controller di sini. Tapi setelah ini akan dijelaskan. Pertama adalah function sign in. Parameternya adalah request. Jadi di sini untuk sign in itu memerlukan email dan juga password, request password. Lalu jika nanti berhasil itu akan menghasilkan token, akan membuat token dan juga namanya. Nah, untuk namanya sendiri ini berdasarkan dari out usernya tadi. Selanjutnya return send response user sign in. Jika jika tidak berhasil, maka return send error unauthorized, seperti itu. Selanjutnya adalah function sign up dengan parameter sama yaitu request. Untuk sign up sendiri itu required-nya itu yang dibutuhkan ada name, ada email, ada password, dan juga ada confirm password. Selanjutnya jika fails atau gagal, maka return send error validation. Seperti itu. Lalu jika berhasil nanti akan membuat user dan juga user dengan inputnya tadi di sini, lalu akan membuat token juga dan juga namanya berdasarkan sama dengan usernya tadi. Lalu return send response user created successfully. Selanjutnya ke base controller. Nah, ini untuk base controllernya sendiri itu extend ke controller di sini. Untuk base controller ini digunakan untuk merespon dari metode-metodenya. Pertama, di sini ada fungsinya adalah send response dengan parameter result dan message. Success true, maka data diambil dari result dan message dari message-nya. Lalu selanjutnya ini return response JSON.
Lalu adalah respon method errornya. Function send error sama error message, lalu akan false dan message-nya yang tampilkan berdasarkan dari error tadi. Jika tidak empty, respon datanya dari error message-nya tadi. Lalu mengembalikan return respon JSON. Seperti itu. Selanjutnya ke bagian film controller.php. Di sini film controller ini kita buat baru. Yang pertama sebelumnya adalah di sini, namun kita di sini buat baru. Di sini digunakan untuk menampung fungsi untuk mengolah data filmnya. Untuk extensionnya sama seperti out controller, yaitu pada base controller. Ada beberapa function. Pertama, function index, itu untuk memanggil atau menampilkan seluruh data filmnya, film all semuanya. Lalu return send respon film ditampilkan. Selanjutnya ada function create. Di sini parameternya adalah request, lalu inputnya create sendiri ini untuk membuat data film baru. Yang dibutuhkan required-nya ada judul, ada release, genre, dan juga sutradara. Jika fails atau gagal, return send error validation. Namun jika berhasil, create berdasarkan dari inputnya tadi. Terus return send respon data film ditambahkan. Selanjutnya ada function show. Function show ini digunakan untuk mencari data filmnya dengan parameter ID. Jika is null itu tidak ditemukan, maka return send error data does not exist. Namun jika berhasil, return send respon data ditampilkan. Selanjutnya ada function update atau memperbaharui dengan parameter request dan juga film. Lalu yang dibutuhkan required-nya ada judul, release, genre, dan juga sutradara. Jika gagal, maka return send errors. Lalu jika berhasil, maka akan judulnya tadi diganti sama judul ini yang baru ditambahkan, lalu rilisnya sama, genre, sutradaranya juga. Setelah itu di save, disimpan, lalu return send respon data updated. Lalu terakhir adalah function destroy. Nah, dengan parameter film. Jadi function destroy ini digunakan untuk menghapus data filmnya. Selanjutnya return send respon data deleted. Selanjutnya adalah kita ke API.php-nya. Di sini. Nah, di sini root-nya post, login, memanggil dari function sign in tadi, lalu di sini ini untuk out controller, lalu di sini juga dengan method post untuk register itu memanggil dari function sign up. Lalu ini untuk middleware-nya research dari film controllernya semua, dari film controllernya tadi, function-function di film controller seperti itu.
langsung saja kita praktekkan di Postman. Pertama sini masuk ke 127.001.8000/API/register dengan menggunakan post di bagian body-nya. Di sini yang digunakan tadi ada name, ada email, ada password, dan juga ada confirm password, sama seperti di bagian out control tadi, bagian sign up. Sini sudah saya masukkan terlebih dahulu tadi, antara name-nya saya kasih nama Desi, emailnya ini, passwordnya 1234. Setelah itu kita send. Oh, mohon maaf sebelumnya saya belum mengaktifkan mohon maaf sebelumnya. Ya, belum mengaktifkan ke mode development. Saja kita send. Nah, di sini success true, terus akan menampilkan token, ini tokennya dan name-nya adalah Desi. Message-nya user created successfully. Tokennya ini nanti akan digunakan untuk get datanya. Selanjutnya untuk kita ke login. Kita coba login. Untuk login sendiri yang dibutuhkan hanya email dan juga password. Seperti ini. Di sign in, the email dan juga password. Kita send, kita kirim. Nah, ini akan menampilkan token tadi juga, terus name-nya, message-nya adalah user sign in. Seperti itu. Lalu di sini tokennya kita kopas. Lalu pada bagian authorization, sini tokennya, ini sebelumnya untuk yang sebelumnya. Lalu kita ganti yang baru. Lalu untuk type-nya itu menggunakan bearer token. Di sini metodenya kita ganti get, lalu kita panggil. Oh, sebelumnya ini untuk usernya tadi buktikan sudah berhasil dibuat pada phpMyAdmin bagian user. Nah, di sini dari yang telah dibuat tadi, the name, email, passwordnya. Seperti itu. Di sini sudah. Untuk body-nya kita tidak perlu, email passwordnya kita nonaktifkan saja. Lalu kita send. Nah, success true. Di sini ada Black Widow dan juga ada Spider-Man dengan message-nya film ditampilkan. Ini diambil dari database-nya sini. Nah, di sini. Seperti itu. Untuk kita juga dapat melihat root-nya di terminal. Ya, PHP artisan root list. Nah, di sini ada get API filmnya, terus juga ada method put,
ada delete, ada get juga. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.